Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terima pada saat ini melalui pembacaan kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk berbagi? Saat sedang kelimpahan atau saat sedang kekurangan? Mungkin kita akan menjawab, saat kita sedang berkelimpahan merupakan saat yang tepat untuk berbagi. Akan tetapi, haruskah seseorang menunggu saat berkelimpahan untuk berbagi? Bagaimana kalau seseorang selalu merasa kekurangan? Apakah kemudian tidak akan berbagi? Bunda Teresa menceritakan pengalamannya yang menarik melalui pidato atas penghargaan Nobel Perdamaian yang diterimanya pada tanggal 11 Desember 1979. Bunda Teresa bercerita demikian. Ada seorang laki-laki datang kepadaku dan mengatakan, ada satu keluarga Hindu dengan 8 anak yang sudah tidak bisa makan beberapa lamanya. Makanya saya bergegas mengambil nasi dan membawakan nasi itu kepada mereka. Si ibu segera menerima nasi yang saya bawa, lalu membagi nasi itu. Dan tergopoh-gopoh keluar rumah. Ketika ibu itu kembali lagi ke rumah, saya bertanya kepadanya, "Kemana Anda pergi? Apa yang Anda lakukan?"
Dan ibu itu memberi jawaban singkat kepada saya. Mereka juga lapar. Apa yang membuat saya takjub adalah, ia tahu. Ia tahu siapa tetangganya. Para Muslim, ia tahu itu. Cerita Bunda Teresa ini sungguh menakjubkan. Satu keluarga Hindu yang kelaparan. Ketika mendapat berkat nasi yang dibawa oleh Bunda Teresa yang beragama Katolik, mau berbagi dengan keluarga lain. Keluarga Muslim yang ia tahu juga menderita kelaparan seperti dirinya. Ternyata tindakan berbagi tidak hanya bisa terjadi pada saat kelimpahan, bahkan saat kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang membuat jemaat Kristen mula-mula bisa bertumbuh dengan baik? Bahkan diceritakan dalam bacaan yang kita baca tadi, mereka disukai semua orang. Dan semakin banyak orang yang bergabung dengan jemaat Kristen mula-mula ini. Di tengah-tengah keberadaan agama-agama besar yang ada pada saat itu. Yunani, Romawi, dan juga agama Yahudi. Apa yang menjadi daya tarik jemaat Kristen mula-mula ini? Cara hidup jemaat pertama. Cara hidup jemaat pertama rupa-rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu. Iman terhadap Yesus yang bangkit telah memampukan hidup mereka dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Caring and sharing communion. Mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani mereka. Mereka bertekun dalam persekutuan, doa, pengajaran, dan sakramen. Namun bukan hanya pertumbuhan spiritual yang diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan hidup, jasmani atau sosial mereka juga mendapat perhatian yang penting. Dalam kesatuan dan kebersamaan mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta benda pribadi yang mereka miliki dijual dan dibagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka juga bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk juga permasalahan finansial. Mereka tentu meneladani gaya hidup Yesus yang senantiasa peduli dan berbagi pada orang lain. Cara hidup Yesus ini dipraktekkan dan dikembangkan dalam komunitas ini. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, jemaat pertama ini disukai kehadirannya oleh semua orang dan memancarkan daya tarik dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat mereka. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Anda sendiri hidup di zaman itu. Situasi masyarakat waktu itu menempatkan masyarakat dalam bangunan hierarki absolut. Atas bawah, kaya miskin, tuan budak, laki perempuan. Dan yang dianggap berharga hanyalah yang atas, yang kaya, yang berjenis kelamin laki-laki, yang berkuasa dan menjadi tuan. Terus Anda yang hidup pada zaman itu melihat
ada kelompok yang menunjukkan dan mempraktikkan cara hidup yang berbeda dari semua itu. Atas bawah, kaya miskin, tuan budak, laki perempuan, semua berharga di hadapan Tuhan. Semua orang dalam komunitas itu diterima, diperhatikan, ditolong, dan dikasihi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Anda akan tertarik bergabung dengan kelompok itu. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apa hikmat Tuhan yang bisa kita ambil dari komunitas Kristen Perdana ini? Komunitas Kristen Perdana mewujudkan cara hidup persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Caring and sharing communion. Karena memahami cara hidup semacam ini, pada dasarnya menjadi salah satu watak penting komunitas Kristen dalam relasinya dengan dunia ini. Menjadi komunitas yang bersekutu, peduli, dan berbagi adalah karunia Roh Kudus, sekaligus karya yang harus mereka wujudkan dalam mengikuti jejak pelayanan Kristus yang bangkit. Itulah panggilan kita sekarang. Mewujudkan cara hidup pribadi dan persekutuan yang peduli dan berbagi. Marilah kita hayati panggilan ini sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya. Adakah penghalang untuk mewujudkan panggilan ini? Ada. Oleh karena itu, mari kita kenali apa yang sering menjadi penghalang dalam mewujudkan cara hidup ini. Watak manusia yang sering dikuasai oleh egoisme pribadi dan bahkan egoisme kelompok bisa menjadi penghalang tumbuhnya pribadi dan komunitas yang bersekutu dan berbagi ini. Egoisme pribadi membuat seorang hanya memikirkan bagaimana diri sendiri bisa hidup dan selamat. Tidak ada kerelaan dan keterbukaan hati untuk berbagi dengan sesamanya. Kalau saya bagikan milik saya ke orang lain, nanti bagaimana hidup saya sendiri? Kalau saya kemudian kekurangan, apakah orang lain juga akan mau berbagi dengan saya? Egoisme kelompok membuat seseorang atau kelompok hanya memikirkan kepentingan dan kesejahteraan kelompoknya sendiri. Yang penting, saudara simak dulu lah. Kenapa harus membantu kaum mereka? Toh mereka tidak pernah menolong kaum kita juga. Seperti halnya komunitas Kristen mula-mula, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit dan kuasa Roh Kudus memampukan kita mengatasi egoisme pribadi dan egoisme kelompok. Kisah yang disampaikan Bunda Teresa tadi menyentuh hati kita. Bahkan dalam kekurangan, mereka rela berbagi. Seorang Bunda Katolik, Bunda Hindu, dan Bunda Muslimat mampu melampaui egoisme pribadi dan egoisme kelompok untuk mewujudkan hidup bersekutu dan berbagi.
Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Inilah saatnya kita berbagi. Inilah saatnya kita berbagi. Terlebih karena dampak pandemi corona. Tanyakanlah, apakah gereja kita saat ini sedang memerlukan tindakan berbagi kita, memerlukan persembahan kita. Amatilah, apakah tetangga teman kita juga menanti tindakan berbagi kita. Lihatlah, apakah lingkungan di sekitar kita memerlukan tindakan berbagi kita. Berbagilah secara finansial dan material ketika Tuhan memberikan berkat secara finansial dan material. Berbagilah dalam karya ketika Tuhan memberkati kita dalam karya. Berbagilah dalam doa dan semangat ketika Tuhan memampukan kita untuk berdoa dan memberikan semangat pada sesama. Marilah kita hayati cara hidup pribadi dan persekutuan yang peduli dan berbagi ini sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Amin.